Assalamualaikum, hai sahabat Onde Elisa S. Indonesia memiliki sejumlah pasukan elit yang tak hanya tangguh tetapi juga memiliki sejarah panjang dan penuh kehormatan. Ini dia beberapa pasukan elit tentara Indonesia versi Onde Elisa S. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk mari kita simak informasinya. 1. Kopassus. Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus, sebuah pasukan elit di bawah naungan TNI Angkatan Darat, terkenal dengan disiplin, kemampuan tempur yang tinggi, dan loyalitas yang luar biasa. Kopassus memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tugas utama Kopassus yaitu operasi khusus, pengintaian, sabotase, pembebasan sandera, dan operasi anti-terorisme. Operasi penanggulangan bencana. Kopassus sering terlibat dalam operasi kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan korban bencana alam. Pelatihan. Kopassus juga berperan sebagai pusat pelatihan bagi pasukan khusus lainnya. Ciri khas Kopassus yaitu baret merah menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan bagi setiap prajurit Kopassus. Latihan fisik dan mental yang berat. Prajurit Kopassus dilatih secara intensif untuk menghadapi berbagai kondisi medan yang ekstrim. Disiplin tinggi. Nilai-nilai disiplin dan profesionalisme sangat dijunjung tinggi di dalam Kopassus. Kopassus telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kopassus selalu siap sedia untuk menghadapi setiap ancaman yang datang, membantu masyarakat. Kopassus sering terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Prestasi Kopassus dalam berbagai operasi militer telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. 2. Kopaska. Kopaska atau Komando Pasukan Katak adalah satuan khusus elit milik TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan kemampuan tempurnya yang tangguh di laut, udara, darat. Kopaska sering disebut sebagai pasukan tengkorak karena atribut identitas khas mereka. Kemampuan dan peran Kopaska yaitu operasi khusus. Kopaska dilatih untuk berbagai misi khusus seperti infiltrasi, sabotase, penyelamatan sandera, dan intelijen. Perang khusus. Kopaska juga memiliki kemampuan perang khusus termasuk pertempuran jarak dekat, penghancuran sasaran, dan pertempuran di lingkungan yang ekstrim. Penyelamatan. Kopaska sering terlibat dalam operasi penyelamatan baik di laut maupun di darat. Latihan dan persyaratan untuk menjadi anggota Kopaska yaitu latihan berat. Anggota Kopaska menjalani pelatihan fisik dan mental yang sangat berat untuk mencapai tingkat kesiapan yang tinggi. Persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota Kopaska, calon harus memiliki fisik yang prima, mental yang kuat, dan kecerdasan yang tinggi. Kopaska dilengkapi dengan berbagai peralatan modern, termasuk senjata api, peralatan selam, kendaraan amfibi, dan perlengkapan komunikasi. Kopaska sangat terkenal dengan pasukan elitnya. Kopaska adalah salah satu satuan khusus paling elit di Indonesia. Prestasi Kopaska telah menorehkan banyak prestasi dalam berbagai operasi militer. Loyalitas Kopaska dikenal sangat loyal terhadap negara dan bangsa. 3. Denjaka, pasukan khusus elit TNI Angkatan Laut. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka adalah satuan komando elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dikenal dengan kemampuan tempurnya yang tinggi, Denjaka memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Denjaka dibentuk sebagai gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Yontaipib Marinir TNI Angkatan Laut. Tujuannya pembentukannya adalah untuk memiliki satuan yang mampu melaksanakan operasi khusus di laut seperti anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin. Tugas dari Denjaka yaitu operasi anti-teror dan anti-sabotase, melumpuhkan aksi terorisme dan sabotase di wilayah laut. Operasi klandestin melaksanakan operasi rahasia di laut. Melakukan penyelamatan sandera atau warga negara Indonesia di wilayah laut. Anggota Denjaka dilatih dengan berbagai kemampuan khusus seperti penyelaman,
menguasai berbagai teknik penyelaman baik di air dangkal maupun dalam. Pertempuran jarak dekat, mahir dalam berbagai teknik pertempuran jarak dekat. Sabotase, menguasai teknik penghancuran dan penyabotase. Intelijen, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen. Latihan yang ekstrim untuk menjaga ketajaman dan kesiapan operasional. Anggota Denjaka menjalani latihan yang sangat berat dan ekstrim. Latihan itu seperti latihan fisik, lari jarak jauh, renang jarak jauh, dan latihan beban berat. Latihan tempur, latihan menembak, bela diri, dan taktik perang. Latihan survival, yaitu latihan bertahan hidup di alam liar. Peralatan Denjaka dilengkapi dengan berbagai peralatan modern seperti senjata api, senjata ringan dan berat, serta senjata khusus untuk operasi bawah air. Peralatan penyelaman, setelan selam, tabung oksigen, dan peralatan selam lainnya. Peralatan komunikasi, radio, satelit, dan alat komunikasi lainnya. Denjaka merupakan aset berharga bagi TNI Angkatan Laut. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. 4. Kopasgat adalah singkatan dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Sebelumnya dikenal sebagai Korps Pasukan Khas, Korpaskhas, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Terkenal dengan baret jingga, mereka memiliki kemampuan khusus seperti terjun payung, operasi khusus, dan pertahanan udara, dan lain-lain. Peran Kopasgat yaitu operasi khusus, pengintaian, penindakan terorisme, pembebasan sandera, dan operasi khusus lainnya. Pertahanan udara, melindungi pangkalan udara dan aset-aset penting dari serangan udara. Pencarian dan penyelamatan atau SAR, melakukan operasi SAR di darat, laut, dan udara. Bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Lambang dari Kopasgat yaitu Garuda, simbol kekuatan, kebebasan, dan kejayaan. Sayap Garuda, menunjukkan kemampuan bergerak cepat dan lincah. Bintang, melambangkan kehormatan, keberanian, dan pengabdian. Pedang, simbol ketegasan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas. Moto dari Kopasgat yaitu Karmanye Padikaratse Mapa Lesu, Kadat Jana, bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. 5. Ton Taipur, peleton intai tempur, merupakan pasukan elit yang dimiliki Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Prajurit Taipur memiliki keahlian khas melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk melakukan sabotase. Prioritas yang diberikan adalah tugas infiltrasi di gunung dan kota, bekerja secara senyap namun efektif. Ciri seperti itu membuat Kompi Taipur kurang familiar di telinga masyarakat. Namun soal keahlian, prajurit memiliki keahlian khusus bertempur di darat, laut, dan udara. Untuk bisa menjadi prajurit Taipur ini harus menjalani pelatihan yang sangat berat dan berjenjang. Ada tahap 1, tahap 2, dan 3. Kemudian selama mengikuti pelatihan para prajurit dibekali pelatihan tempur di alam terbuka, teknik tempur di bawah air, hingga pertempuran jarak dekat atau perkotaan. Maka prajurit yang tergabung dalam Kompi Taipur menguasai teknik intelijen, tempur, dan mampu menembus pertahanan musuh secara senyap dan efektif. Pasukan Taipur yang memiliki seragam serba hitam turut dibekali teknik menjinakkan bahan peledak dan memiliki unit K9 atau anjing pelacak. Latihan adalah kesejahteraan bagi prajurit Taipur. Tugas adalah kehormatan bagi prajurit Taipur. Begitu pedoman yang dipegang oleh prajurit intelijen tempur Kostrad atau ADT. Kompi Taipur memiliki banyak keahlian khusus dari hasil pembekalan. Namun satu keahlian yang menjadi ciri khas adalah penggunaan senjata tradisional masyarakat Dayak, yakni sumpit dengan jarum mematikan yang racunnya didapat dari getah pepohonan khusus maupun dari bisa ular. Penggunaan sumpit sangat menunjang dalam operasi senyap jarak dekat. Jarum yang dikeluarkan dari sumpit bisa menembus sasaran dalam jarak 20-50 meter. Meski jarang digunakan, rupanya teknik sumpit tetap dijadikan senjata khusus untuk Kompi Taipur. 6. Yontaipib atau Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus.
Pasukan ini dikenal dengan kemampuan tempurnya yang tinggi, pelatihan yang sangat ketat, dan perannya yang krusial dalam berbagai operasi militer. Tugas pokok dari Yontaibib yaitu pengintaian amfibi, melakukan pengintaian di wilayah perairan dan pantai untuk mengumpulkan informasi intelijen sebelum operasi amfibi. Pengintaian khusus melakukan pengintaian di belakang garis musuh untuk mengumpulkan informasi penting. Operasi khusus melaksanakan berbagai operasi khusus seperti sabotase, penyelamatan sandera, dan serangan langsung. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh anggota Yontaibib yaitu keahlian tempur, terlatih dalam berbagai teknik pertempuran jarak dekat, penggunaan senjata api, dan teknik militer. Keahlian penyelaman menguasai berbagai teknik penyelaman untuk operasi di bawah air. Keahlian parak hunting mampu melakukan terjun payung untuk mencapai sasaran dengan cepat. Keahlian survival terlatih untuk bertahan hidup di berbagai kondisi ekstrim. Sejarah singkat dari Yontaibib yaitu Yontaibib awalnya bernama Kipam, Komandan Intai para Amfibi. Seiring berjalannya waktu, nama satuan ini berubah menjadi Yon Ipam atau Sat IAM dan akhirnya menjadi Yontaibib. Pasukan ini telah banyak terlibat dalam berbagai operasi militer, baik dalam skala nasional maupun internasional. Peralatan dari Yontaibib yaitu Yontaibib dilengkapi dengan berbagai peralatan modern untuk mendukung tugas-tugasnya, seperti senjata api, senapan serbu, pistol, senapan mesin, dan granat peluncur. Peralatan penyelaman yaitu regulator, tabung oksigen, dan berbagai peralatan selam lainnya. Peralatan komunikasi seperti radio, GPS, dan alat komunikasi lainnya. Peralatan transportasi, kendaraan amfibi, perahu karet, dan helikopter. Yontaibib memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pasukan ini sering dilibatkan dalam operasi-operasi militer yang bersifat rahasia dan kompleks.